Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruni Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24. Nama Abelia Manalu, NRT 2021.2224.2.01, Prodi Hukum Kriminalisasian A. Mohon izin pada kesempatan kali ini, saya izin mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Manajemen Pendetensian dengan judul tata cara pendetensian untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan Bapak Alfi Syahrin. Baik, sebelum saya masuk kepada penjelasan terkait dengan tata cara pendetensian, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya pendetensian, di mana perkembangan arus globalisasi yang bergulir dalam kehidupan masyarakat dunia. Hal ini mendorong meningkatnya mobilitas manusia menjadi begitu cepat. Kemudahan demi kemudahan yang dihadirkan membuat segalanya seakan semakin tanpa batas dan membuat batas-batas hubungan antar negara kian kompleks. Hal tersebutlah yang dapat memberikan peluang akan terbukanya ancaman baru bagi suatu negara. Belakangan ini muncul pula istilah ancaman transnasional atau ancaman lintas negara sebagai bentuk ancaman yang berasal dari luar batas negara wilayah Indonesia, namun dapat menimbulkan masalah yang serius ke dalam wilayah nasional suatu negara. Berdasarkan kebijakan selective policy yang dianut oleh pemerintah negara Indonesia, terutama di bidang keimigrasian, di mana pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan berbahaya dan patut diduga untuk membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak mentaati aturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Tindakan administratif ini terhadap orang asing dapat berupa pencabutan izin tinggal hingga pendeportasian. Selanjutnya terkait dengan Rudenim. Rudenim atau Rumah Detensi Imigrasi merupakan merupakan suatu tempat untuk penampungan orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan dikenai tindakan administratif keimigrasian. Sebelum saya lanjut kepada penjelasan terkait dengan Rudenim, kita harus tahu bahwasanya rumah itu bukan hanya sebuah bangunan yang ditempati, namun rumah memiliki makna yang sangat dalam, di mana konsep rumah sebagai tempat yang dapat menciptakan kenyamanan, kehangatan, dan kebahagiaan dalam hati. Rumah bukan hanya diartikan sebuah bangunan, namun dapat disebut sebagai tempat ternyaman karena orang-orang yang berada dalam rumah tersebut akan menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik bagi setiap penghuni untuk berbagi kisah. Di mana konsep antara rumah dan rumah detensi imigrasi adalah memberikan rasa nyaman kepada para penghuni yang tinggal di rumah detensi imigrasi dikarenakan para deteni akan saling berbagi cerita tentang pengalaman hidupnya serta menganggap para penghuni rumah detensi imigrasi merupakan bagian dari keluarga. Jadi, Rudenim sendiri adalah tempat penampungan bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian, di mana di dalam Rudenim terdapat orang asing dari berbagai wilayah, baik itu dari negara Amerika, negara Afrika, kemudian negara Malaysia, ataupun warga negara asing dari negara lain yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian. Selanjutnya, perubahan nama. Pada tahun 2004, istilah karantina imigrasi itu diubah menjadi rumah detensi imigrasi atau yang lebih dikenal dengan Rudenim. Konsep diberikan nama atau istilah tentang rumah detensi imigrasi dikarenakan berbagai alasan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, orang asing yang melanggar aturan keimigrasian, yaitu Undang-Undang Keimigrasian, akan dideportasi ke negara asalnya, yang berarti mereka membutuhkan tempat untuk didetensi atau tempat untuk penampungan sementara mereka dalam rangka menunggu proses pelaksanaan deportasi ke negara asalnya. Yang kedua,
DTNI yang ditempatkan di rumah detensi imigrasi itu mengingatkan rasa rindu terhadap keluarga yang akan berkumpul bersama keluarganya di negara asal setelah dideportasi. Rumah detensi imigrasi Rumah detensi imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi menyebutkan bahwasannya rumah detensi imigrasi mempunyai fungsi adalah melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian, dan pemulangan serta pengusiran atau deportasi. Di mana berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH11.OT.1.01.01 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja rumah detensi imigrasi menyebutkan bahwa rumah detensi imigrasi pusat di Tanjung Pinang menyelenggarakan fungsi yaitu pertama, pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian. Yang kedua, pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga. Dan yang keempat adalah pelaksanaan pengelolaan tata usaha. Masuk ke kriteria penghuni Rudenim. Pendetensian orang asing pada rumah detensi imigrasi adalah wewenang dari Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Karudenim sesuai dengan surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Divisi Imigrasi, atau Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Di mana pendetensian orang asing pada ruang detensi imigrasi di kantor imigrasi adalah wewenang dari Kepala Kantor Imigrasi, sesuai dengan surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Pendetensian terhadap orang asing dalam rumah detensi imigrasi dilakukan jika orang asing tersebut, pertama, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi. Kedua, berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah. Yang ketiga, dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang keempat, menunggu pelaksanaan deportasi. Dan yang kelima, pemindahan dari ruang detensi imigrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan pendetensian. Pertama, ada penerimaan. Penerimaan calon DTNI dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Divisi Keimigrasian, atau Kantor Imigrasi dilakukan di rumah detensi imigrasi oleh Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk. Terhadap penerimaan calon DTNI tersebut, Kepala Bidang Registrasi Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk harus memeriksa kelengkapan administrasi yang menyertai dengan penyerahan calon DTNI. Kemudian yang ketiga, kelengkapan administratif bagi calon DTNI yang akan ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi itu meliputi yang pertama, surat keputusan tindakan administratif keimigrasian. Yang kedua, berita acara serah terima calon DTNI yang dilampiri, yang terdiri atas berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat, dokumen perjalanan bagi calon DTNI, dan barang-barang milik calon DTNI. Kemudian, dalam hal kelengkapan administrasi, bagi calon DTNI tidak terpenuhi, Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk untuk menolak permintaan DTNI berdasarkan Kepala Rudenim yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Rudenim. Yang kelima, dalam hal kelengkapan administrasi bagi calon DTNI terpenuhi, maka Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan beserta Kepala Seksinya atau petugas yang ditunjuk
menyerahkan calon DTNI kepada Kepala Seksi Kesehatan, Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan, atau petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan calon DTNI setelah ada rekomendasi medis. Kemudian yang keenam, untuk pemeriksaan calon DTNI ini, terutama yang berjenis kelamin perempuan, dapat dilakukan pula pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan yang ditunjuk. Terdapat hasil pemeriksaan kesehatan calon DTNI, diketahui hamil atau mengidap penyakit menular atau berbahaya, maka petugas kesehatan atau petugas yang ditunjuk akan membuat surat pendetensian dan deportasi di mana keterangan hasil pemeriksaan kesehatan yang ditujukan kepada Kepala Bidang Registrasi dan Kepala Rudeni. Terhadap calon DTNI yang hamil, sakit, memiliki anak, dan dapat ditempatkan di tempat lain di luar dari rumah detensi imigrasi yang ditetapkan oleh keputusan Kepala Rudeni. Kemudian, DTNI yang telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasinya dan hasil pemeriksaan kesehatannya dinyatakan baik akan ditindaklanjuti oleh Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk dengan menerbitkan berita acara serah terima sejumlah 2 rangkap dan ditandatangani dengan rincian. 1. Satu rangkap diserahkan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, Divisi Keimigrasian, atau Kantor Imigrasi sebagai pengirim. Yang kedua, satu rangkap lainnya akan ditinggalkan pada bidang registrasi dan perawatan atau seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan. Kemudian, bagian dari registrasi. Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan mengajukan keputusan pendetensian kepada Kepala Rudeni. Kepala Rudeni menandatangani keputusan pendetensian. Nah, berdasarkan keputusan pendetensian, petugas imigrasi akan melakukan registrasi dengan tahapan mengidentifikasi atau memverifikasi identitas dari DTNI, kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan DTNI berikut barang bawaannya, di mana dalam hal penggeledahan terhadap DTNI wanita akan dilakukan oleh petugas wanita. Dan apabila penggeledahan ditemukan barang bawaan seperti alat komunikasi, kemudian barang-barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain yang harus diamankan oleh petugas, dan kepada DTNI akan diberikan surat tanda penerimaan berdasarkan pertimbangan Kepala Rudeni. Kemudian melakukan input data meliputi registrasi manual dan elektronik, yaitu pemberian nomor berkas, pencatatan data pada buku registrasi, pengambilan foto dan sidik jari, pencatatan data pada kartu DTNI sejumlah 2 rangkap, penyimpanan dan pengamanan barang bawaan. Setelah melaksanakan input data, akan dilakukan pengambilan data biometrik dan berupa foto dan juga sidik jari, di mana pemindaian selanjutnya adalah pemindaian dokumen laporan kejadian yang terlampir pada berita acara serah terima. Inventaris barang-barang mereka akan dititipkan termasuk dengan dokumen perjalanan milik DTNI yang terlampir dalam berita acara serah terima. Kemudian pemeriksaan kesehatan DTNI sebelum penempatan dalam ruangan, penerbitan surat perintah pendetensian untuk penempatan DTNI, dan penempatan surat pemberitahuan kepada perwakilan negara asal DTNI dalam rangka pendeportasian atau pemulangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu selesai prosesnya registrasi, maka Kepala Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, Kepala Subseksi Registrasi, atau petugas registrasi yang ditunjuk untuk melaporkan kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan. Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan, Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan, atau petugas yang ditunjuk akan menyerahkan DTNI kepada Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, atau petugas yang ditunjuk untuk menempatkan kamar atau ruangan di Rudenim kepada calon DTNI. Selanjutnya adalah seksi perawatan, di mana Kepala Seksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk akan mempersiapkan kebutuhan makan dan minum bagi calon DTNI, peralatan tidur, mandi dan mencuci, serta perlengkapan ibadah. Kemudian Kepala Seksi Perawatan atau petugas perawatan yang ditunjuk juga dapat memberikan kebutuhan lain, seperti olahraga, rekreasi, atau buku bacaan. Kemudian Kepala Seksi dan Perawatan atau petugas yang ditunjuk akan melaporkan kepada Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan. Kemudian, Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan akan menyerahkan DTNI kepada Kepala Bidang Penempatan
keamanan, pemulangan, dan deportasi, atau kepala seksi keamanan dan ketertiban untuk penempatan pada kamar ruang di Rudeni. Selanjutnya adalah penempatan. Kepala Bidang Penempatan Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi akan menerima deteni dari Kepala Bidang Registrasi atau Kepala Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan dengan kelengkapan daftar deteni dan dicatatkan pada buku ekspedisi. Kepala Bidang Penempatan Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi akan menugaskan Kepala Seksi Penempatan atau Kepala Subseksi Ketertiban untuk yang pertama, menyiapkan tempat atau blok atau ruangan. Yang kedua, menempatkan deteni sesuai klasifikasi. Pertama, jenis kelamin. Kedua, status deteni. Ketiga, agama. Empat, keamanan. Lima, status ada atau tidaknya cacat fisik atau cacat jiwa pada deteni. Yang ketiga adalah membuat daftar nama pada tempat, blok, atau ruangan di mana deteni akan ditempatkan. Dan yang keempat adalah kepala seksi penempatan dan atau kepala subseksi ketertiban akan menyerahkan daftar deteni penghuni kamar, tempat, blok kepada kepala seksi keamanan atau subseksi ketertiban dalam rangka pengamanan. Selanjutnya terkait dengan pengamanan. Kepala seksi keamanan akan menyiapkan jadwal penjagaan tempat, blok, atau ruang di lingkungan kantor sesuai dengan sistem yang bergilir. Kemudian akan membentuk regu pengamanan atau penjagaan untuk wilayah penjagaannya berganti akan secara rutin. Kemudian membentuk regu pengawalan yang bertugas melakukan pengawalan terhadap deteni yang keluar dari Rudenim untuk keperluan antara lain deportasi, dipindahkan ke Rudenim yang lain, berobat, keperluan keperwakilan negaranya, atau dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan ke Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan kebutuhan dan penertiban keamanan dan pertimbangan keamanan. Kemudian, dalam hal terjadi pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan yang dilakukan oleh deteni, Kepala Seksi Keamanan atau Kepala Subseksi Keamanan dapat menempatkan deteni di ruang isolasi. Kemudian membuat laporan mengenai perkembangan situasi keamanan lingkungan Rudenim dan pelaksanaan pengamanan Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi atau Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban untuk diteruskan kepada Kepala Rudenim. Berkaitan dengan perawatan kesehatan deteni, maka Kepala Bidang Penempatan Keamanan, Kepulangan, dan Deportasi akan bekerja sama dengan Kepala Bidang Registrasi dan Perawatan untuk pelayanan kesehatan secara berkala dan berkesinambungan. Berikut saya tampilkan adalah bagan alur pendetensian yang saya sesuaikan pada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, di mana orang asing yang diduga pelaku tindak pelanggaran keimigrasian akan dilakukan olah TKP dengan pengumpulan keterangan dari saksi dan bukti yang cukup diduga sebagai pelanggaran keimigrasian. Kemudian, orang asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian akan diamankan di kantor imigrasi. Setelah itu, akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Wasdakin, di mana akan dibuat LK atau lembar kejadian, BAP, atau BAPEN. Selanjutnya adalah hasil pemeriksaan kemudian akan diserahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan surat keputusan. Terdapat 3 pilihan kepada orang asing yang melakukan tindak pelanggaran keimigrasian, yaitu apabila tidak terbukti maka akan dibebaskan, dan apabila terbukti terkena TAK maka akan dilakukan pendetensian ke rumah detensi imigrasi atau ruang detensi imigrasi, dan ketika orang asing tersebut melakukan pro justisia atau tindak pidana keimigrasian maka akan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas. Setelah orang asing tersebut terkena TAK, maka akan dilakukan pendetensian, di mana dibuat berita acara pendetensian. Dibuatnya surat keputusan pendetensian, penerbitan surat pendetensian, penyerahan inventaris, deteni berupa paspor juga barang pribadi, kemudian deteni masuk ke ruang detensi, kemudian akan dideportasi. Dalam pembuatan tugas ini, saya mengambil beberapa referensi untuk melengkapi syarat diberikan tugas, yaitu pada Undang-Undang tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kemudian Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang 6 2011, yaitu Peraturan Nomor 31 Tahun 2013. Saya juga mengambil dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian mengambil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta modul pelatihan fungsional analis keimigrasian ahli pertama oleh Eliza Wulandari dan Sandi Andaryani, di mana tindakan administratif keimigrasian Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada halaman 11, serta pelaksanaan deportasi orang asing di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di studi
kasus kantor imigrasi Jakarta Timur. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan pada tugas mata kuliah kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.